Menundukkan nafsu menemukan Allah, sebuah renungan sufi dari jalan jiwa yang gelap menuju cahaya ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kopi hitam yang dirahmati Allah, mari duduk sejenak, kita hirup aroma kopi yang pahit ini, lalu kita renungkan. Apakah rasa pahit itu mengajar kita sesuatu tentang kehidupan dan diri kita sendiri? Kopi itu pahit, tapi ia jujur. Sementara hawa nafsu, manis di awal, getir di akhir. Dan di antara keduanya manusia diuji, apakah ia akan memilih kenikmatan sesaat atau keabadian bersama Allah. Maka pada malam yang sunyi ini, izinkan aku mengajakmu menelusuri perjalanan paling panjang dalam hidup, perjalanan menundukkan nafsu, agar kita bisa menemukan Allah di dalam hati kita sendiri. Nafsu, musuh yang tak pernah tidur. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menulis, musuh manusia ada 3, dunia, syaitan, dan hawa nafsu. Dan yang paling berbahaya adalah hawa nafsu, sebab ia bersemayam di dalam diri manusia sendiri. Dunia bisa kau jauhi, syaitan bisa kau lawan dengan zikir, tapi nafsu, ia tinggal bersamamu, bahkan berbicara dengan suara hatimu sendiri. Itulah sebabnya para sufi menyebutnya al-aduwul batin, musuh yang tersembunyi. Ia tak datang membawa pedang, tapi membisikkan keinginan. Ia tidak menyerang dari luar, tapi memerangkap dari dalam. Hawa nafsu bukan hanya tentang syahwat. Ia bisa berwujud dalam bentuk cinta kekuasaan, rasa ingin dipuji, iri, dendam, kemarahan, bahkan kesombongan dalam ibadah. Banyak orang tampak zuhud di luar, tapi masih terikat di dalam. Karena nafsu tidak selalu berwujud dosa, kadang ia berwujud kesalehan yang membuatmu merasa paling suci. Nafsu dan cermin jiwa, hati adalah cermin tempat Allah memantulkan cahayanya. Tapi jika cermin itu kotor oleh nafsu, bagaimana mungkin kita melihatnya? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, hati yang dipenuhi oleh hawa nafsu takkan dapat menampung cahaya Allah. Bersihkan ia dengan mujahadah, maka cahaya akan turun ke dalamnya. Maka tugas seorang salik, seorang pencari Allah, adalah mujahadah, perjuangan melawan diri sendiri. Ini bukan perjuangan sehari, bukan pula seminggu. Ini adalah perang seumur hidup. Imam Al-Ghazali menyebut perang ini sebagai jihad akbar, perang yang paling besar. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda ketika para sahabat pulang dari medan perang, kita telah kembali dari jihad kecil menuju jihad yang lebih besar, yaitu melawan hawa nafsu. Bagian 3, nafsu yang bertingkat. Para sufi membagi nafsu dalam beberapa tingkatan, seperti tangga menuju Allah. 1. Nafsu amarah. Nafsu yang memerintahkan kepada keburukan. Ini adalah nafsu yang liar, yang suka menuruti syahwat, yang membenarkan dosa dengan dalih manusiawi. Inilah nafsu yang membuat manusia lupa bahwa ia diciptakan untuk mengenal Allah. 2. Nafsu lawamah. Nafsu yang mulai menyesali diri. Di tahap ini hati sudah sadar, tapi masih sering kalah. Ia menyesal setiap kali jatuh, tapi belum kuat menahan dorongan nafsu. Namun justru disinilah awal perjalanan spiritual dimulai. 3. Nafsu mulhamah, jiwa yang mulai mendapat ilham dari Allah. Nafsu mulai tunduk, hati mulai lembut, zikir terasa nikmat, dan dosa mulai terasa pahit. 4. Nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang. Inilah yang disebut Allah dalam Al-Quran, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Quran Surat Al-Fajr ayat 27 sampai dengan 28. Jiwa yang tenang bukan berarti tanpa godaan, tapi setiap kali godaan datang, ia memilih Allah di atas segalanya. Dan perjalanan menuju tahap itu adalah perjalanan menundukkan hawa nafsu. Jalan menundukkan nafsu. Bagaimana cara menundukkan hawa nafsu? Para ulama sufi memberi beberapa jalan. Mujahadah, perjuangan melawan diri. Syekh Abu Yazid Al-Bustami berkata, siapa yang tidak melawan nafsunya, takkan pernah mengenal Tuhannya. Mujahadah artinya melawan kecenderungan diri kepada dunia dan dosa. Ketika nafsu berkata, tidurlah, kau bangun untuk sholat. Ketika ia berkata, balaslah, kau memilih memaafkan. Ketika ia berkata, tampakkan amalmu, kau justru sembunyikan. Inilah peperangan sunyi yang hanya diketahui oleh engkau dan Allah. Riyadah, latihan spiritual. Riyadah adalah melatih diri dalam ketaatan dan kesabaran. Berpuasa bukan sekadar menahan lapar,
tapi menundukkan keinginan. Berzikir bukan sekadar mengucap, tapi mengikis kerak ego. Diam bukan tanda lemah, tapi tanda telah menguasai diri. 3. Jikir dan tafakur setiap kali hati gelap, sebutlah namanya. Sebab jikir adalah cahaya yang memadamkan api nafsu. Imam Al-Ghazali menulis, jikir itu ibarat air yang memadamkan api syahwat. Maka basuhlah hatimu dengan zikir, terus-menerus tanpa henti. 4. Suhbah, berguru dan bergaul dengan orang saleh. Nafsu mudah tertipu oleh dirinya sendiri. Karena itu, butuh guru yang membimbing dan menegur. Syekh Ibnu Athaillah berkata, barang siapa tidak memiliki mursyid, maka syaitanlah mursyidnya. Maka carilah orang yang mengingatkanmu kepada Allah, yang hidupnya menjadi cermin bagi ketenangan. Nafsu dan cinta ilahi, ketahuilah sahabatku, bahwa menundukkan nafsu bukan berarti mematikan rasa, tapi menyucikan cinta. Allah menciptakan nafsu bukan untuk dimusuhi, melainkan untuk diarahkan. Sebab tanpa nafsu manusia tak akan bekerja, tak akan menikah, tak akan beribadah dengan semangat. Yang harus dikendalikan bukan keberadaannya, tapi arah cintanya. Ketika nafsu mencintai dunia, ia akan menjerumuskanmu. Tapi ketika nafsu diarahkan untuk mencintai Allah, ia akan menjadi kendaraan menuju surga. Syekh Ibnu Qayyim berkata, nafsu itu seperti kuda liar. Jika engkau kendalikan, ia akan membawamu ke tujuan. Tapi jika kau biarkan, ia akan menjatuhkanmu ke jurang. Hening di dalam diri, ada saat di mana seorang salik berhenti berbicara, dan hanya mendengarkan bisikan dalam hati. Di sanalah ia temukan suara yang halus, suara fitrah yang merindukan Tuhannya. Semua perjalanan ini akhirnya bermuara pada satu titik, mengenal Allah melalui diri sendiri. Sebagaimana firman-Nya, dan pada dirimu sendiri, tidakkah kamu memperhatikan? Quran Surat Az-Zariyat ayat 21. Menundukkan nafsu bukan berarti membenci diri, tapi mencintai diri dengan cara yang benar, dengan mengembalikannya kepada asalnya. Kepada Allah buah dari nafsu yang tertunduk. Ketika nafsu telah tunduk, maka hati menjadi lapang. Ketika hati lapang, maka jikir menjadi manis. Ketika jikir menjadi manis, maka dunia menjadi kecil. Dan ketika dunia menjadi kecil, maka Allah menjadi besar dalam pandanganmu. Inilah buah dari perjalanan panjang, menundukkan nafsu ketenangan. Tak lagi terguncang oleh pujian atau caci maki. Tak lagi gelisah karena kehilangan. Tak lagi takut pada masa depan, sebab ia tahu. Semua telah diatur oleh kekasih yang maha mengetahui. Itulah jiwa yang mutmainnah. Dan hanya kepada jiwa seperti itu Allah berfirman, kembalilah kepada Tuhanmu, dengan hati yang ridha dan diridai. Sahabat kopi hitam, hidup ini adalah perjalanan dari diri menuju diri, dari gelap menuju cahaya, dari nafsu menuju cinta. Menundukkan nafsu bukan perkara mudah, tapi justru disitulah rahasia kedekatan dengan Allah tersembunyi. Sebab Allah tak akan menampakkan dirinya kepada hati yang masih dikuasai selainnya. Maka teruslah berjuang. Meski kadang jatuh, bangkitlah lagi. Karena yang dilihat Allah bukan hasilmu, tapi perjuanganmu melawan dirimu sendiri. Doa dan penutup untuk pemirsa ya Allah, tundukkanlah hawa nafsu kami di bawah cahayamu. Sucikan hati kami dari cinta dunia, dan jadikan kami hamba yang Engkau pandang dengan rahmat. Sahabat kopi hitam, semoga renungan malam ini membawa cahaya ke dalam hatimu. Jika kau merasa tersentuh oleh perjalanan ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan kepada yang lain, agar lebih banyak hati yang terbangun menuju Allah. Sampai jumpa di secangkir renungan berikutnya, di mana kita kembali menyesap pahit kopi, dan belajar makna manis dari cinta ilahi. Menundukkan nafsu, menemukan Allah,